Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, masih di suasana bulan Syawal 1442 Hijriah ini, tepatnya masih satu pekan lagi akan berakhirnya bulan Syawal ini. Mari kita terus tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT dengan terus selalu mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Bahkan setelah sebulan kita mendidik diri dengan ibadah saum, mari kita terus optimalkan kuantitas dan kualitas iman kita menjadi seperangkat akidah yang terpatri kuat di dalam jiwa raga kita, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan yuqinun, sampai ke tingkat keyakinan yang mantap. Kemudian juga kita maksimalkan ibadah kita menjadi ubudiyah yang penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah lainnya adalah menjadi muhsinin dan juga mukhlisin. Dan juga kita tingkatkan perilaku dan kepribadian kita sampai menjadi kepribadian yang betul-betul insan yang ideal, yaitu insan kamil atau muhsinin. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terikut pula keluarga beliau, para sahabat beliau. Semoga kita semua dicatat dan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hamba beliau. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, dari mimbar yang terhormat ini kami mengajak diri kami dan kita semua, mari terus kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, sebagaimana Allah telah menjanjikan, faqad fazal muttaqun, maka sungguh hanya orang-orang bertakwalah yang akan sukses dan keberuntungan. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti telah kita ketahui bahwa ibadah saum diperintahkan kepada orang yang beriman dengan target menggapai ketakwaan. Jadi ibadah saum merupakan pendidikan karakter yang paripurna yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua aspek karakter yang terbaik bagi diri manusia dididikkan di dalam ibadah saum atau puasa. Mulai dari kemantapan iman yang teguh, kemudian kesabaran yang kuat atau tangguh, serta keuletan yang luar biasa dengan berbagai pengorbanan dan amaliyah yang terus disempurnakan dan bahkan ditingkatkan. Maka selanjutnya, sekurang-kurangnya ada 3 perintah Allah dalam Al-Quran yang mengiringi perintah untuk beriman
dan bertakwa. Jadi sekurang-kurangnya ada 3 perintah kelanjutan setelah kita menggapai iman dan takwa. Adapun perintah yang pertama adalah Allah menyuruh kita untuk selalu mengintrospeksi diri, selalu mengevaluasi apa yang telah kita lakukan di masa lalu untuk esok yang lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok yang lebih baik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha memberi kabar. Kenapa penting evaluasi diri? Karena jangan sampai kita karena merasa sudah melaksanakan keimanan dan ketakwaannya menjadi muncul perilaku arogansi, kesombongan individual karena merasa telah mencapai sesuatu. Dikutuknya iblis sesungguhnya ketika ada 3 hal yang membuat dia arogan, menjadi kesombongan individual sehingga tidak patuh dengan perintah Allah. Yang pertama adalah kesombongan spiritual, kesombongan yang merasa derajat ibadahnya sudah setingkat dengan malaikat, bahkan masuk dalam golongan al-muqarrabun, yaitu malaikat. Tapi karena menjadi sebuah arogansi spiritual, maka dia mendapat kutukan. Yang kedua, arogansi asal usul atau nasab. Dia merasa lebih hebat dari Adam karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah yang berjenis lumpur hitam. Dan yang ketiga, iblis memiliki arogansi lainnya, yaitu arogansi senioritas. Karena iblis merasa diciptakan lebih dahulu, ketika diperintahkan sujud kepada Adam, saya adalah senior. Maka evaluasi diri menjadi sangat penting supaya tidak muncul sikap arogansi kita dengan apa yang telah kita capaikan, tapi justru menjadi motivasi untuk terus menjadi peningkatan. Kemudian perintah Allah yang kedua adalah sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70, yaitu hendaknya kita selalu berkata atau bertindak yang benar. Jadi untuk menjaga keimanan dan ketakwaan yang sudah kita dapatkan, maka buktinya terlihat pada ucapan yang benar dan jujur. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar atau jujur. Adapun perintah yang ketiga setelah tercapainya iman dan takwa adalah Allah menyuruh kita untuk selalu bersama-sama dengan orang yang benar, bersama-sama orang yang jujur. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang benar. Dengan demikian, ketakwaan kita harus terbukti dan teruji melalui kebenaran dan kejujuran, sekaligus kebersamaan dan berkepribadian bersama-sama orang yang jujur dan benar. Kenapa sikap berpihak bersama dengan orang-orang benar ini penting? Karena ternyata keimanan dan ketakwaan itu hendaklah selalu dan tidak mungkin dapat dicampurkan dengan kedustaan dan kecurangan. Banyak mungkin kehilapan kita di tengah-tengah keimanan ketakwaan, tapi lisan kita dan perbuatan kita menafikannya dengan
perkataan dan perilaku yang curang dan penuh dengan kedustaan. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian dari 3 perintah ini yang paling penting adalah bagaimana kita terus belajar mengevaluasi diri, belajar untuk terus berkata benar, dan terus belajar untuk bersama-sama orang yang benar. Karena itulah 11 bulan ke depan kita untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Kenapa penting belajar? Yang pertama, belajar adalah perintah yang universal, yaitu berlaku kepada diri kita sejak dari buayan sampai kita memasuki liang kubur. Jadi belajar itu tidak pandang apakah sudah dewasa atau belum, tetapi sejak dari lahir sampai ke liang lahat adalah masa panjang untuk belajar. Yang kedua, kenapa penting belajar? Karena waktu sesungguhnya singkat, dan tanpa kita sadari kadang-kadang bersama waktu kita merugi. Surah Al-Asri mengisyaratkan, sungguh yang singkat adalah waktu, dan yang memperdaya adalah nafsu, yang dekat adalah kematian, yang jauh adalah angan-angan, yang sulit adalah ketulusan, yang berat adalah amanah atau jabatan, yang sia-sia adalah keduniawian, yang abadi adalah iman dan kesalehan, dan yang tunggu Allah adalah kebaikan dan taubat. Mudah-mudahan 11 bulan ke depan ini kita dapat menjaga iman dan takwa kita yang sudah terpupuk baik semasa Ramadan dengan terus meningkatkan 3 hal yang diperintahkan. Yang pertama, terus mengevaluasi diri. Yang kedua, terus berkata benar dan jujur. Dan yang ketiga, selalu bersama-sama orang yang benar dan orang jujur. Amin Allahumma amin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillahil ahadis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdur rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan 3 hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang, yaitu kemarahan, keangkuhan, dan dendam. 3 hal yang paling berharga: kasih sayang, keluarga, teman, serta kebaikan. 3 hal dalam hidup yang tidak pernah pasti: kekayaan, harta, kesuksesan, dan mimpi. 3 hal yang membentuk karakter, yaitu komitmen yang kuat atau istiqomah, ketulusan, serta kerja keras. Selanjutnya kita diingatkan oleh Gurinda Melayu yang sangat bijaksana dan religius, yaitu kalau hidup hendak selamat, tuntutlah ilmu dunia akhirat. Kalau hidup hendak diberkat, ringankan tulang, beban diingat. Kalau hidup hendak terpuji, salah dan kurang, segeralah perbaiki. Kalau hidup hendak teruji, panjangkan akal, dalamkan kaji. Semoga bermanfaat dan Allah memberkati kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir ya qadil hajat. Allahumma sallimna walil muslimin, Allahumma arhamna walil muttaqin, Allahumma ansurna walil mujahidina fi sabilik khususan li akhina bi Palestin wa qina wa iyyahum masaibad dunya wa sarzal min wa maqar makirin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa zurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli taqwa wal istiqamah wal ibadah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya dafi al-bala, idfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan was sadaid wal zalazil ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min jami'il budanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul azim yazkurkum wasallu fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.